Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar pendidikan agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pelajaran ke-8 semester 2, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, materi yang pertama adalah mari hidup sederhana. Bagaimanakah hidup sederhana itu? Mari kita lihat gambar berikut ini. Di gambar ini ada sebuah rumah anak-anak. Menurut anak-anak, rumah ini tergolong sederhana atau tidak? Anak-anak, di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran surah Al-Furqan ayat 67. Anak-anak, menurut Al-Quran surah Al-Furqan tadi, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau bisa disebut dengan pelit atau bakhil. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir anak-anak. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya seperti ini. Anak-anak makan bakso. Antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok, maka yang dianggap sederhana dari itu adalah tengah-tengahnya anak-anak, yaitu makan bakso 1 mangkok saja. Paham anak-anak? Pintar. Nabi Muhammad SAW, meskipun seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun beliau selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi beliau sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang yang miskin atau tidak punya. Anak-anak, apa keuntungan hidup sederhana? Keuntungan hidup sederhana antara lain: 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut akan mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong untuk hidup boros. 3. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. 4. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Yang kelima,
Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Anak-anak, mari kita perhatikan percakapan antara Dedi dan Amir. Amir bertanya kepada Dedi, "Mau kemana kamu, Dedi?" Kemudian Dedi menjawab, "Mau main game, Amir." "Wah, banyak uangmu," kata Amir. "Ya, ada sisa jajan." Kemudian Amir bertanya lagi, "Mengapa tidak kamu tabung?" "Ah, aku tidak suka menabung," kata Dedi. Kemudian Amir menjelaskan, "Jadi kamu suka boros ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, boros itu saudaranya setan." Kemudian Dedi menjawab, "Oh gitu ya. Kalau begitu aku tidak akan boros lagi." Anak-anak, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 yang menjelaskan tentang orang-orang yang boros. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anak, menurut Quran surah Al-Isra ayat 27, pemboros adalah saudaranya setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang suka boros itu adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang suka boros adalah saudaranya setan. Mudah-mudahan anak-anak semuanya tidak ada yang hidup boros. Semuanya hidup hemat dan sederhana, biar tidak menjadi saudaranya setan. Anak-anak, semua orang bisa hidup sederhana, tergantung kepada kemauan dan niatnya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan membiasakan makan minum dengan sederhana, tidak berlebihan, menggunakan uang jajan secukupnya saja, sesuai kebutuhan pokok saja. Kemudian membeli pakaian, tidak selalu mengikuti model, dan seterusnya. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Dan bahayanya, kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan, seperti gelisah, marah, resah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara. Anak-anak, bagaimana sikap anak-anak setelah belajar tentang hidup sederhana? Sikap anak-anak adalah anak-anak harus mulai hidup sederhana dari sekarang. Anak-anak yang soleh dan solihah. Pembahasan yang kedua adalah mari ikhlas beramal. Apakah ikhlas itu? Ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati yang bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya, Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan apapun. Jadi, kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain,
Di hatinya hanya ada semboyan, membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Lalu, bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapatkan pujian. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman, anak-anak. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Anak-anakku yang soleh dan solihah, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapatkan pahala. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Di dalam ayat tersebut dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapatkan pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak ikhlas. Selanjutnya, ada ciri-ciri orang yang ikhlas. Antara lain, 1. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita, meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan kita. Beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Anak-anakku yang soleh dan solihah, setelah mempelajari tentang ikhlas, sikap anak-anak adalah anak-anak akan selalu ikhlas mengerjakan tugas sekolah. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang hidup sederhana dan ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, bagi bapak guru, dan bagi semuanya. Dan mudah-mudahan anak-anak senantiasa bisa hidup sederhana dan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan ikhlas. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.